Salam anak-anak semua. Salam Pak. Apa kabar semuanya? Tuh. Syukurlah kalau begitu anak-anak. Ini ada yang kenal saya kok? Belum Pak. Belum Pak. Yulita belum kenal saya kok? Belum Pak. Soalnya Pak baru nah. Oke baik. Kalau begitu saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Septia Julina. NIM 210 730. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan Universitas Nusa Cendana, Prodi PPKN. Ini saya di sini sebagai mahasiswa dan saya mendapatkan tugas ujian akhir semester dari Ibu Mariana Dongko SH MPD. Oke baik anak-anak, demikianlah perkenalan singkat kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi kita pada hari ini mengenai ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum. Anak-anak, ada yang tahu apa itu ilmu hukum? Ada yang bisa menjawab apa itu ilmu hukum? Sandi Hapu belum tahu ya. Terlinda lain Belum tahu Pak. belum tahu juga. Yulita Belum tahu Pak. oke baik. Ini ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari dan menelaah semua hal yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu oke baik anak-anak, jadi sudah mengerti apa itu ilmu hukum ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke baik, kita lanjut ya. Ini materi selanjutnya mengenai masyarakat hukum. Masyarakat hukum ini ada dua bentuk, yaitu pembagian penduduk di Indonesia dan hukum perdata. Ini anak-anak, yang dimaksud dengan pembagian penduduk Indonesia adalah maksudnya penduduk Indonesia dapat dibagi berdasarkan undang-undang kewarganegaraan yang sekarang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dan yang kedua, Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda atau Insai Strateging tahun 1927. Yang berikut hubungan hukum perdata antara golongan-golongan penduduk di Indonesia. Ini macam-macam hukum perdata, ada dua, yaitu hubungan hukum antara orang-orang dalam satu golongan penduduk. Sedangkan yang kedua, hubungan hukum antara orang-orang yang berasal dari golongan penduduk yang berlainan. Selanjutnya, penggantian dan pilihan hukum perdata. Pada mulanya, hukum perdata Barat di Indonesia yang konkordan dengan hukum perdata Barat di negeri Belanda hanya berlaku bagi golongan Eropa dan beberapa cara di mana orang yang bukan golongan Eropa dapat tunduk pada hukum perdata Barat di Indonesia.
Anak-anak yang saya kasihi, selanjutnya persamaan hak. Persamaan hak mengakibatkan bahwa seorang hukum Eropa berubah statusnya menjadi Eropa. Orang yang sebelumnya termasuk orang bukan Eropa dan tunduk pada hukumnya sendiri, lalu kedudukannya disamakan dengan orang Eropa dan tunduk kepada baik hukum perdata maupun hukum publik. Anak-anak, saya mau bertanya lagi. Ini menurut anak-anak, apa itu hukum perdata? Oke. Nah, jadi apa itu hukum perdata? Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antara individu dalam masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Hukum perdata adalah, saya ulangi ya, hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon tidak dikenal pembagian semacam ini. Oke, baik. Saya mau bertanya lagi. Ini coba salah satu dari anak-anak memberikan contoh dari hukum perdata. Ya, Saya Pak. Contoh hukum perdata, hukum kekeluargaan, dan hukum perikatan. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini contoh dari hukum perdata adalah hukum perikatan. Ya toh? Ya. Jadi selanjutnya saya mau bertanya lagi. Apa itu hukum publik? ya. Ya, Abang Sandi Umbu Hapus, silakan. Jadi baik, Bapak saya akan menjawab tentang hukum publik. Ya, namun sebelum kita menjawab hukum publik adalah hukum masyarakat. Contohnya hukum publik itu yaitu Maaf ya, kalau bisa suaranya di. Jadi begini Pak, hukum publik itu hukum masyarakat yang sering terjadi. Contohnya hukum publik itu pengaturan lalu lintas, adanya pengaturan penggunaan media sosial, seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Sandi yang sudah bantu menjawab. Jadi Kasih kode saya. ya. Kalau mau Oke, anak-anak saya ulangi ya. Jadi hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Ini selanjutnya anak-anak, kita masuk bagian yang ke B, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Nah, anak-anak, apa itu subjek hukum? Nah, silakan Setelina lain menjawab. Baik, saya akan menjawab Pak. Dalam dunia hukum, Tolong jangan ketawa ya. Silakan. subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan
Hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status atau upah oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Terus, badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Oke, saya ulangi ya. Jadi subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia yang sudah barang tentu berdasar atas sistem hukum Belanda ialah individu atau orang. Oke anak-anak, selanjutnya saya mau bertanya lagi. Apa itu objek hukum? Saya Pak. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu berhubungan dengan hukum. Baik, terima kasih Ibu Yulita yang sudah menjawab. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Sandi S. Umbu Hapu. Menurut ini pertanyaannya, apa contoh dari subjek hukum dan objek hukum? Sandi menjawab. Jadi baik Pak, saya akan menjawab. Contoh dari subjek hukum dalam kasus ini adalah Linda menggunakan jalur busway dan itu melanggar peraturan di Kota Kupang. Objek hukumnya adalah motor dan objek hukum dalam kasus ini adalah motor milik Linda, di mana merupakan hak benda berwujud yang menjadi pokok masalah dalam kasus busway. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Sandi. Baik anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Dan selanjutnya mungkin ada dari anak-anak yang belum paham dari materi yang Pak jelaskan tadi. Dan kesempatan ini saya berikan kepada anak-anak untuk bertanya. Silakan. Saya Pak. Silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada Pak. Sebutkan penindakan sukarela kepada hukum perdata Eropa yang berdasarkan pasal 75 ayat 4 RR. Terima kasih Pak. Coba ulang pertanyaan. Sebutkan penindakan sukarela kepada hukum perdata Eropa berdasarkan pasal 75 ayat 4 RR. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, penindakan sukarela kepada hukum perdata Eropa berdasarkan pasal 75 ayat 4 RR yaitu bagi orang Indonesia asli dan orang timur asing sepanjang mereka belum diletakkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa diperbolehkan menudahkan diri kepada hukum yang berlaku untuk Eropa. Ya. Apakah Yulita sudah mengerti atau masih ada tanggapan? Sudah paham Pak. Oke, terima kasih. Ini selanjutnya anak-anak saya akan menjawab materi yang kedua yaitu mengenai pluralisme di Indonesia. Ada yang tahu apa itu pluralisme di Indonesia? Apa itu arti dari pluralisme? Ya. Oke, silakan Sandi menjawab apa itu pluralisme. Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Oke, terima kasih Sandi. Saya akan mengulangi. Jadi pluralisme adalah sebuah kerangkai di mana interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa menghormati dan satu sama yang lain. Oke. Baik anak-anak, saya akan memberikan
tantangan dari pluralisme di Indonesia yang mengandung persatuan dan kesatuan Indonesia. Tantangannya seperti pandemi COVID-19 yang sedang merajalela. Jadi pasti kita sudah tahu solusinya atau cara mengatasi pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan ada 4M. Paling satu, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan Ya. Jadi begitulah anak-anak cara mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Oke, baik anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Dan sebelum saya meninggalkan ruangan ini, saya akan mengecek kehadirannya. Yang pertama, dengarkan nama ya. Ya Pak. Sandi S. Umpuhapu. Hadir Pak. Yusuf Kawa. Sakit Pak. Ada surat sakit. Ya, ada. Beserta keterangan dokter nih Pak. Yanus Garaja. Hadir Pak. Yulita Seko. Hadir Pak. Martin Doko. Martin Doko ada minta izin coba sebentar Pak. Ada perlu di ruang sekretariat. Lain. Seterlinda Lai. Ada Pak. Ricky Hauhaba. Ada Pak. Suara. Baik. Demikianlah. Oke anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa minggu depan ya. Salam. Shalom.